Halo teman-teman sekalian, jadi hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk membahas satu emiten yang jadi sorotan banyak investor di Indonesia, yaitu PT Aneka Tambang atau Antam. Kita akan melihat bagaimana prospeknya, sentimen positif maupun sentimen negatif yang bisa mempengaruhi harga dari saham Antam ini. Sebelum itu, teman-teman siapin tempat yang nyaman, jauh dari kebisingan, dan gunain earphone ya, supaya kalian lebih jelas untuk memahami pembahasan yang bakalan kita bahas. Buat yang penasaran, jangan skip video ini. Langsung aja teman-teman, kita akan memasuki ke pembahasannya ya teman-teman. PT Aneka Tambang ya, kalian udah tahu semua lah, adalah perusahaan pertambangan dan logam terdisverifikasi terkemuka di Indonesia yang terintegrasi secara vertikal dan berorientasi ekspor. Didirikan pada tahun 1968 ya, pasca Soekarno turun dari kekuasaan teman-teman. Jadi emiten tambang Antam ini ganti nama ya kemarin ya, ini sebagai informasi aja. Dan kemarin Kementerian Hukum juga sudah mengesahkan ya, karena ada penyesuaian regulasi baru BUMN ya, menurut amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Regulasi ini mengesahkan aturan baru mengenai definisi dan kepemilikan struktur badan usaha milik negara atau BUMN. Syarat kepemilikan negara di dalam undang-undang baru diatur dalam perusahaan besar yang memiliki kepemilikan saham dari negara, meski hanya memiliki minimal satu lembar saham seri A Dewi Warna, wajib menyandang kembali status BUMN atau persero ya teman-teman. Dan ini membuktikan bahwa BUMN telah sudah menerapkan satu nama persero yang mengisyaratkan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada perseronya ini itu adalah milik negara. Nah, kita yang pertama teman-teman akan membahas tentang sentimen negatif dulu ya dari Antam ini teman-teman. Jadi ada 3 purnawirawan TNI jadi direktur utama BUMN pertambangan ya. Ada Antam, ada PTBA atau Bukit Asam, ada PT Timah atau TINS ya teman-teman. Jadi 3 perusahaan tambang negara ini dipimpin oleh TNI. Ini juga jadi sentimen negatif ya teman-teman. Kenapa bisa? Mari kita bahas. Nah, Antam ini, direktur utamanya saat ini itu lulusan dari Akademi Militer, bukan dari Sarjana Pertambangan atau Teknik Pertambangan ya. Ini adalah pucuk kepemimpinan Antam dipegang oleh Letjen TNI Purnawirawan Untung Budiarto yang merupakan lulusan Akmil tahun 1988 dari Kecabangan Infanteri atau Kopassus ya. Nah, si Untung Budiarto ini juga mantan tim mawar bersama Presiden Prabowo ya. Kalau kita lihat karirnya ya, dia dari bawah, dari staf sekretaris utama sampai jadi staf khusus Panglima TNI, sampai jadi Pangdam, komisaris Transjakarta, sekarang jadi direktur Antam ya. Jadi tidak ada punya track record untuk mengurusi sektor pertambangan. Ini karir pertama dia ya di sini di sektoral pertambangan di Aneka Tambang. Ini menjadi pertama kalinya ya satu TNI yang mimpin orang militer mimpin pertambangan. Cukup aneh, itu jadi sentimen negatif juga bagi para investor ya. Banyak yang meragukan. Dalam RUPS ya luar biasa pada Desember 2025 itu ditunjuk ya si Untung Budiarta ini ya. Namanya siapa sih, Budiarto ya, Untung Budiarto itu dikukuhkan ya kemarin pada rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST pada 10 Juni 2026 ya teman-teman. Dan kalau kalian lihat ini jadi sentimen negatif lah bagi 3 perusahaan tambang di Indonesia, karena ya mereka tidak punya pengalaman ya memimpin di sektoral pertambangan. Investor asing ya, tentu investor domestik juga was-was ya dengan kepemimpinan direktur yang tidak ada
pengalaman. Mungkin maksud Presiden Prabowo memasukkan TNI supaya aman, tidak ada penyeludupan, tidak ada korupsi segala macam. Tapi nyata-nyatanya banyak oknum TNI, ya jenderal-jenderal oknum nih yang membackup tambang ilegal, yang korupsi. Kemarin juga ada ya di MBG, itu kan cukup menyedihkan ya, tidak nasionalis gitu. Tidak semua anggota TNI itu nasionalis ya teman-teman. Banyak yang jadi pengkhianat juga. Terus MSCI ya. MSCI juga kemarin waktu rebalancing di Mei itu sebanyak 13 saham Indonesia resmi keluar dari MSCI Global Standard maupun small cap ya. Jadi saham-saham yang ada di small cap seperti Antam, MIDI ya, Sido itu dikeluarkan ya teman-teman dari MSCI small cap. Small cap aja dikeluarin loh, Antam gitu. Jadi ya sangat diragukan banget ini Antam teman-teman. Antam ini setelah dikeluarkan ya teman-teman, itu ada outflow yang sangat besar sekali. Ini juga jadi sentimen negatif ya. Dari pembekuan indeks MSCI untuk pasar Indonesia itu kan ditunda ya, dari Agustus sampai November juga kayaknya masih di freeze, masih dibekukan. Dan ini juga jadi sentimen negatif bagi Antam ya. Dikeluarkannya Antam dari small cap juga kalian lihat ya, bisa dibayangkan dari year to date 2026 ini pergerakan chart dari Antam itu di awal-awal tahun di Februari di sini kan hasilnya Antam ini kan mau masuk di sini nih. Mau masuk ke MSCI kalau harganya bisa bertahan di 4.100 ke atas ya. Itu Antam udah bisa masuk Global Standard Index. Namun kenyataannya malahan di freeze di Februari. Ada war lah, terus terjun lagi ke bawah lah. Mei ini udah ada harapan bahwa Mei mau masuk lagi, ternyata Mei masih di freeze, bahkan dikeluarkan Antam dari small cap. Turun lagi ya Agustus di freeze juga, turun lagi November di freeze juga. Ya kemungkinan Antam ini apakah akan terus-terusan terkoreksi atau sideways lama? Ya kita akan bahas secara tuntas ya teman-teman di sini. Nah, si Antam ini volatilitasnya juga dipengaruhi ya harga sahamnya oleh suku bunga. Ini juga suku bunga jadi sentimen negatif saat ini bagi Antam karena kebijakan suku bunga global yang ketat memberikan bayang-bayang fluktuasi pada pasar komoditas, termasuk potensi koreksi pada harga emas ya teman-teman. Karena harga emas ini udah dipengaruhi oleh suku bunga ya, seperti Federal Reserve atau The Fed yang saat ini mempertahankan atau mempenaikkan suku bunga ya akibat dampak dari perang Amerika-Iran. Terus juga imbal hasil obligasi Amerika atau Treasury yield biasanya meningkat. Ini juga jadi sentimen negatif ya bagi sektor komoditas emas maupun perusahaan yang ada di sektor emas. Karena dolar Amerika yang cenderung menguat terus, harga emas dihargai dalam dolar, maka akan dianggap mahal. Dan emas ini kan non-yielding asset, tidak memberikan yield ya, tidak memberikan bunga, sedangkan obligasi Amerika atau obligasi pemerintahan manapun itu kan memberikan yield atau bunga ya, sehingga investor akan beralih ke obligasi yang lebih menguntungkan. Ya emas akan tertekan karena non-yielding asset ya teman-teman. Dan kalau kita melihat chartnya juga nggak bisa bohong ya, dari chart harga emas saat ini ya, di awal-awal tahun emas bisa all time high ya, tapi tiba-tiba terjunnya itu jauh sekali teman-teman ya. All time high di 5.343 USD ya, bisa terjun saat ini di 4.100-an ya. Itu kan terjunnya benar-benar gila banget ya, hampir 30% teman-teman. Dan karena pengaruh suku bunga ini juga sangat berpengaruh banget pada harga emas dan perusahaan di pertambangan emas ya teman-teman. Dan kalau kita lihat ya, sentimen negatif selanjutnya adalah RKAP Nikel 2026. Kemarin ada rumor bahwa pemerintah mau menaikkan kuota nikel. Kalau menaikkan kuota nikel itu kan jadi sentimen negatif bagi aneka tambang, karena ya harga nikel itu akan terjun bebas ya kalau rekapnya ini tambahi.
karena ada supply nikel yang terlalu banyak ya teman-teman. Jadi Kementerian ISDM itu membantah ya bahwa nikel ini RKAB-nya di 2026 udah dikeluarkan, ternyata belum ya. Kemarin melakukan klarifikasi, ISDM secara tegas membantah rumor bahwa kuota akan dinaikkan menjadi 360 juta ton. Fokus utama pemerintah saat ini dalam menjaga keseimbangan supply demand agar harga tetap terjaga dan cadangan tidak terkuras berlebihan. Nah, proses revisi ini juga jadi sorotan investor ya, di mana pemerintah akan membuka pengajuan revisi RKAB pada Juli 2026. Ini bukan berarti relaksasi massal ya, melainkan evaluasi berbasis kebutuhan real industri smelter agar pasokan tetap stabil tanpa menyebabkan oversupply yang menekan harga. Jadi kebutuhan nikel ini di 2026 itu berapa, sehingga mengeluarkan RKAB juga jangan terlalu oversupply gitu kan, yang membuat harga nikel akan terjun bebas lagi teman-teman. Di 2022 kan nikel ini bisa sampai 80.000 ya harganya. Saat ini di 15, 14, 13-an ya ribu. Dan kemarin juga sempat rebound ya setelah ada war Amerika Iran, itu harga nikel mengalami rebound yang cukup kencang banget ya teman-teman, sampai di 19.600 perak ya teman-teman. Reboundnya karena ada pengaruh war, terus kendaraan EV atau electronic vehicle juga lagi ada sentimen positif. Jadi investor bertaruh pada nikel yang cukup besar. Terus RKAB di 2025 juga ada pengurangan gitu, sehingga ya tidak heran kalau harga nikel ini rebound ya di 2025 ya, sangat kencang di sini. Dan kalau harga nikel ini kebijakannya dikontrol dan produksinya disiplin, kuota yang lebih rendah dibandingkan realisasi 2025, harga nikel di London Metal Exchange ya sempat menyentuh 17 sampai 19 ribu per ton ya. Dan pertengahan di 2026 ini malahan terkoreksi lagi harga nikel, karena ada RKAB ini nanti di Juli 2026. Kita akan melihat ya kondisinya seperti apa. Kalau ada pengurangan ya Antam ini bagus banget untuk dikoleksi. Kalau ada penambahan tentu jadi sentimen positif bagi Antam ya, yang dimana Antam ini kan terintegrasi dari hulu ke hilir ya dengan teknologi HPAL-nya. Nah, kalau kita ngelihat ya teman-teman, sekarang sentimen positifnya gimana sih? Apa aja nih sentimen positif yang bisa menggerakkan saham Antam ini untuk naik ya teman-teman? Nah, kalau kita ngelihat ya di sini Antam kinerjanya di kuartal 1 2026, net income-nya itu mengalami all time high ya teman-teman, di tengah kondisi harga komoditas yang sangat volatilitas ya. Segmen emas menjadi tulang punggung utama dengan kontribusi mencapai 81% dari total penjualan ya, senilai 23,96 triliun rupiah, dipicu oleh rally harga emas juga waktu kuartal 1 ya teman-teman. Kemudian pertumbuhan di sektor nikel dan bauksit ya. Pendapatan segmen nikel naik 18,57% menjadi 4,47 triliun ya, ditambah mulai beroperasi pabrik smelter grade aluminia atau SGA yang mendongkrak lini bauksit sebesar 24,02% ya teman-teman. Nah, kalau kita melihat di sini pendapatan Antam itu kan all time high ya di kuartal 1. Itu bagus sekali ya teman-teman dibandingkan kuartal 1 di 2025 ya. Jadi perbandingannya cukup signifikan. Ini ada kenaikan laba teman-teman. Nah, kalau kita ngelihat di sini cash Antam itu saat ini di kuartal itu sekitar 9 triliunan ya. 9 triliunan cashnya. Total aset Antam ini di 63 triliun. Saat ini market cap Antam di 65 triliun. Jadi bagus banget untuk dikoleksi ya teman-teman. PBV-nya tidak terlalu mahal. Terus di sini Antam juga ada hutang jangka pendek sebesar 5,5 triliun, hutang jangka panjang 39 miliaran. Jadi total hutang sekitar 5,5 triliunan ya teman-teman. Ini juga bagi Antam ini
perlu ya diperhatikan karena hutangnya cukup besar ini di hutang jangka pendek, cashnya juga cuman segitu gitu. Jadi ya cukup bernafasnya itu tidak lega ini Aneka Tambang, sehingga ini jadi resiko juga ya bagi para investor. Dan kalau kita melihat capek dari Antam ini juga tidak terlalu besar karena memang Antam ini bisnisnya mayoritas udah pada mature. Dan kalau kita melihat ya target dari analis rata-rata di 5.000 ya, mereka menargetkan harga Antam ini ya, estimasi Antam ini price-nya bisa upside sampai 5.000-an, harga saat ini di 2.700-an ya, jadi masih sangat besar banget potensi upside-nya. Dan kalau kita melihat estimasi dari konsensus dari analis ya, revenue dari Antam ini di 2026 itu di 116 triliun. Besar juga ya teman-teman. Terus net income-nya juga di 9,7 triliun ya estimasinya teman-teman. Dan ini juga jadi sentimen positif ya bahwa laba Antam ini per tahun itu naik terus gitu kan. Dan Antam juga punya dividen jumbo ya, ini yang kedua nih jadi sentimen positif juga ya teman-teman, selain kinerja di kuartal 1 ya teman-teman. Dan kalau kita melihat Antam berdasarkan RUPS Juni 2026 itu mempertahankan rasio pembayaran dividen atau dividen payout ratio hingga 100% loh, yang memberikan tingkat imbal hasil dividen yield aktif di kisaran 6% hingga 11% tergantung harga count date nanti ya. Itu payout ratio-nya sampai 70% ya dari laba ya teman-teman. Jadi besar ya, cukup besar dividen yang diberikan kepada Antam. Tentu yang paling seneng ya Danantara ya, dapat dividen dari Antam ini. Dan kalau kita melihat ya, sisa labanya itu sekitar 30% atau 2,162 triliun dialokasikan sebagai saldo laba ditahan untuk mendukung pengembangan usaha dan proyek strategis perusahaan di tahun 2026. Nah, kalau di kuartal 2 2026 mungkin harga emas tertekan seperti ini ya, Antam juga akan tertekan ya pendapatannya di kuartal 2 menurut saya teman-teman. Dan sentimen positif yang ketiga juga kalian harus lihat ya, ada prospek EV dan fundamentalnya ini juga cukup bagus karena ekspansi pada rantai pasok kendaraan listrik atau EV secara neraca keuangan yang sangat sehat dan rasio hutang terhadap ekuitas atau DER-nya itu sangat rendah 0,14 yang menjaga kepercayaan investor. Ini sebenarnya Antam. Dan kemarin juga ada good news dari Kanda Bahlil, di mana Bahlil Lahadalia mengungkap pabrik baterai EV CATL bersama Antam diresmikan akhir Juli 2026. Jadi di Juli ini Antam ini ada penting jadwalnya ya, RKAP Nikel sama diresmikannya CATL dari Aneka Tambang ya, bersama perusahaan dari Cina ini untuk membangun baterai ya. Kepastian ini disampaikan langsung ya kemarin sama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM Bahlil Lahadalia setelah menghadiri rapat evaluasi program hilirisasi bersama Presiden Prabowo ya di Istana Presiden. Proyek ekosistem baterai raksasa ini dikelola oleh PT Contemporary APEC Teknologi Indonesia Baterai atau CATIB di Karawang, Jawa Barat ya teman-teman. Pabriknya groundbreaking atau peletakan batu pertama waktu itu ya sama Presiden Prabowo. Dan ini bagus banget sebenarnya bagi hilirisasi di negara kita. Namun LG dari Korea malahan membatalkan ya. Yang setuju malahan cuman CATL doang, itu juga jadi bad news ya teman-teman. Dan kalau kita melihat nilai investasi yang mencapai 5,9 miliar USD hingga 6 miliar USD atau sekitar 96 sampai 98 triliun rupiah. Ini nilai investasi CATL dan Antam ya, cukup besar. Lokasi fasilitasnya juga berada di kawasan industri Karawang atau New Industry City atau KNIC, Arta Industry Hills, Karawang, Jawa Barat. Nah, kapasitas produksinya ini juga menghasilkan kapasitas awal hingga 15 gigawatt per tahun untuk memasok ekosistem kendaraan listrik global maupun domestik ya. Konsorsium pengelolaan ini juga antara Ningbo, Contemporary Group,
Liken atau CBL yang merupakan anak usaha CATL bersama BUMN Indonesia, yaitu PT Aneka Tambang Tbk dan Industri Baterai Corporation atau IBC. Jadi ini cukup bagus banget ya sebagai good news dari PT Aneka Tambang Perseroan Tbk, teman-teman. Kemarin di grup Kilper Invest Lab juga kita ada trading tipis-tipis ya di Antam, di mana gue melakukan analisa transaksi ya RX ya, buyback di harga bawah, tapi ZP sama CC ini ngedam barang yang sangat banyak banget ya di kuartal 2 ini di Antam. Jadi kemarin ada target ke 3.100-an ya Antam dari saya, dan benar saja ya targetnya tercapai ya teman-teman. Kongres ya buat kalian yang kemarin ikut trading ya sebentar di Aneka Tambang ini, teman-teman. Dan kalau kita lihat ya, gue juga ada kemarin ya untuk mengkoleksi Antam di 2.700-an kemarin harganya, untuk di hold sampai ke 4.100-an ya di akhir tahun. Ini target dari gua ya teman-teman ya bagi Antam di 2026 ini, karena pabriknya yang udah beroperasi bersama CATL akan menghasilkan free cash flow yang cukup stabil bagi Antam. Jadi menurut saya Antam ini bagus untuk dikoleksi. Even nanti November ada pembekuan lagi atau tidak dari MSCI, menurut saya Antam itu layak untuk masuk dan ya ke Global Standard Index ya. Tapi ya minimal ke small cap dulu lah. Jadi ya bagus untuk dikoleksi Antam menurut keyakinan saya ya. Kalau menurut keyakinan teman-teman ya gimana enaknya. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang sentimen positif dan sentimen negatif dari Aneka Tambang dan proyeksi harganya di 2026 seperti apa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf banget ya teman-teman. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next time.